Udah tahu calon supervisornya, udah tahu topiknya, tapi nggak tahu gimana cara menghubunginya. Nah, bisa teman-teman hubungin pakai template ini ya. Intinya kalau kita menghubungi itu, kita memperkenalkan diri, kemudian kita kasih tahu kenapa tertarik sama beliau gitu. Jangan bilang ganteng, jangan bilang karena univnya keren, jangan bilang karena apa namanya citasinya banyak, tapi benar-benar baca tulisan mereka, lalu cari apa sih ide yang mereka sampaikan, lalu tulis di email kita gitu. Terus kasih tahu bahwa kita akan datang dengan beasiswa. Ini boleh ditulis, boleh enggak ya teman-teman, karena ada beberapa supervisor yang tidak membalas kalau misalnya kita dianggap akan mencari dana dari mereka gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pegang beasiswa, sudah datang sendiri, bisa aja bilang. Dulu aku bilang ke supervisor aku akan cari dana sendiri. Di emailnya aku bilang, aku akan cari dana sendiri untuk PhD ini. Terus kalau misalnya ada waktu, boleh diskusi lebih lanjut untuk menjadi mahasiswa S3 gitu. Nah, terus ini ada beberapa mazhab ya, teman-teman, yang bisa kita pilih dalam menghubungi supervisor. Ada yang bilang, kirim CV, kirim proposal, kirim artikel gitu, lengkap semua. Bisa kayak gitu, bisa juga nggak usah. Bisa juga nggak usah kirim proposal penelitian. Kenapa? Karena kadang kalau udah baca proposal penelitian, terus ternyata topiknya tidak align sama expertise dari supervisor ini, nantinya mereka nggak akan balas penelitian lagi, nggak akan balas email kita gitu. Jadi kalau menurut aku sih, pengalaman aku dulu, aku kirim proposal ketika supervisornya sudah ngasih tahu jadwal interview sama PGR tutor kalau nggak salah. Waktu sama beliau, beliau bahkan nggak minta proposal, cuma nanya-nanya aja diskusi, terus kayak kamu udah baca penelitian saya belum, yang mana gitu. Jadi bisa pakai proposal atau tidak pakai proposal, gitu ya. Terus yang tahapan berikutnya, tiba-tiba disuruh interview. Ini kejadian kayak aku banget. Aku itu kayaknya baru beres pulang mudik Lebaran, aku nge-WA lagi kayak akrab banget, nge-email supervisornya. Terus supervisornya tuh langsung balas saat itu juga. Terus dia bilang, besok interview ya. Wow, terkejut. Agak siok-siok dikit, Bun. Tapi nggak apa-apa, namanya juga hidup, ya kan? Terus habis itu aku latihan pakai pertanyaan ini, tapi sebenarnya pertanyaannya nggak full 100% ini. Ini pertanyaan ketika aku udah interview yang kedua. Jadi pertanyaan pas interview di awalnya, Profnya cuma nanya, kamu pulang pengangguran nggak? Gitu. Terus aku bilang, enggak, Prof, saya dosen. Saya punya jabatan ini, nanti hasil penelitiannya bisa saya terapkan seperti ini gitu. Terus kata profnya, oh iya bagus, saya nggak mau punya mahasiswa PhD pulang-pulang pengangguran, kata prof gitu. Terus habis itu pertanyaannya lagi, terus kamu nanti kira-kira untuk pembiayaan beasiswa gitu, kapan kamu dapat kabarnya? Terus aku waktu itu posisinya aku baru mau apply LPDP di bulan Juli, terus aku bilang mungkin nanti pengumumannya di November. Jadi kata profnya, oh berarti kamu jangan apply yang intake September ya, kamu apply-nya untuk intake Januari atau intake April gitu. Dan tidak apa ya, bukan interview yang berat sampai kita harus mock up 100 kali gitu enggak. Jadi biasanya masih informal dulu, baru habis itu kalau sudah rame-rame sama co-supervisor yang lain, itu biasanya baru pertanyaannya seperti ini, gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas yang pendaftaran-pendaftarannya ya. Aku pengen tahu dong kalau menurut teman-teman dari yang sudah kita bahas tadi, apa sih yang paling susah dicapai di pendaftaran PhD ini? Boleh join di menti.com lagi ya, teman-teman. Ada 7, kalau nggak salah ini ada 7. Ya, ada 7 hal. Aku pengen tahu kalau dari pendapat masing-masing, boleh tolong diurutin ya, dari yang paling susah ke nomor 1, yang paling mudah mungkin nomor 7. Kira-kira apa nih untuk PhD? Wah, ini dapat supervisor. Boleh-boleh teman-teman yang lain. Oke.
Ya bikin CV mah kayaknya nggak terlalu sulit ya, apalagi di IG, di LinkedIn itu banyak banget tuh yang suka share-share info. Cara bikin CV, ATS friendly, atau kayak Canva friendly gitu, jadi harusnya tidak sulit. Kayak, wah ini nih dapetin beasiswa sama dapetin supervisor, sama sulitnya. Dapetin si dia juga sulit ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau share? Oke, bikin proposal, supervisor. Ada? Ya, aku lihat kalau di sini kayak dapat beasiswa sama bikin proposal penelitian sama sulitnya ya, kemudian habis itu dapat supervisor, meningkatkan skor IELTS, yakin sama diri sendiri gitu. Itu juga hal-hal yang sulit. Nah, teman-teman, setelah ini akan ada section di mana aku mengcover apa saja hal yang harus kita siapkan ketika kita sudah memutuskan untuk apply PhD, menyiapkan diri untuk daftar program PhD. Nanti kalau misalnya ada yang tidak tercover di bagian section itu, boleh nanti kita masuk ke sesi Q&A, kita diskusikan lebih lanjut ya. Aku terima kasih, teman-teman sudah mengisi polling ini.